Halo sahabat Mudita, kali ini kita akan belajar dan sharing sebuah suta yang bernama Samanapala Sutta. Secara ringkas, suta ini membahas mengenai faedah-faedah dari kehidupan seorang pertapa atau samana. Oke, kita langsung saja bahas ya. Pada malam Uposatha yang cerah, Raja Ajatasattu dari Magadha sedang ingin mendengarkan khotbah Dhamma. Lalu beliau bertanya pada para menterinya, apakah ada guru yang layak yang dapat mencerahkan dan membawa kedamaian dalam pikiran kita di Uposatha ini? Lalu para menteri menyarankan para guru untuk dikunjungi, namun raja menolak semua saran dari para menterinya. Tetapi ketika tabib raja Jiwaka yang diam sepanjang waktu ditanya, apakah ia dapat menyarankan seorang guru untuk berkunjung? Tabib itu dengan cepat menjawab bahwa Sang Buddha saat ini sedang berdiam di kebun mangga milik sang tabib. Raja segera setuju untuk pergi ke sana. Setelah menyiapkan gajah dan pengikut, lalu raja pergi. Namun, setibanya di hutan, raja tiba-tiba diliputi kekhawatiran dan keraguan. Bulu-bulu di tubuhnya bahkan berdiri saat dia merasakan ketakutan yang menyiksa. Dia bertanya kepada tabib dengan gugup dan curiga. Apakah kamu tidak menipu saya, Jiwaka? Apakah kamu tidak mengkhianati saya dan menyerahkan hidup saya pada musuh? Kenapa tidak ada suara pun yang terdengar sama sekali, bahkan batuk atau bersin dalam kelompok sangha yang sangat besar ini? Untuk menjawab sang raja, tabib dengan tenang meyakinkan raja. Jangan khawatir yang mulia, saya tidak bohong, tidak menipu atau mengkhianati Anda kepada musuh. Lanjutkan yang mulia, di sana di aula, di mana lampu menyala. Raja melanjutkan dan dia memasuki aula. Raja kemudian mendekati Sang Buddha dan memberi salam. Kemudian sambil berdiri, beliau melihat biku yang duduk dengan sangat tenang. Lalu beliau bertanya pada Buddha, dapatkah putraku tercinta, Udayi Bada, memiliki ketenangan seperti yang ditunjukkan para biku sekarang? Sang Buddha lalu menjawab, jika demikian yang mulia, bagaimana Anda mengarahkan pikiran Anda menuju welas asih dan cinta kasih? Bante, saya sangat mencintai putra saya dan saya berharap dia memiliki ketenangan seperti yang dimiliki para biku sekarang, kata sang raja. Lalu sang raja bersujud kepada Buddha dan memberi hormat pada para biku. Raja kemudian bertanya, jika sang Bagawa tidak keberatan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan, Raja, kata Buddha. Lalu Raja bertanya, Bante, ada sejumlah keterampilan dan bakat, seperti penunggang gajah, pengemudi kereta, penunggang kuda, pemanah, dan banyak keterampilan lainnya. Dalam kehidupan mereka saat ini, mereka menikmati hasil nyata dari keterampilan mereka. Mereka mendukung kehidupan mereka, keluarga dan orang tua, serta teman-teman dengan keterampilan yang mereka miliki. Lalu mereka menyumbangkan hadiah dan persembahan yang bernilai tinggi kepada para brahmana dan para pertapa, memberi mereka imbalan untuk kehidupan selanjutnya yang menyenangkan, kehidupan surga dan kegembiraan lainnya. Dapatkah Bante mengajari saya apa manfaat nyata dari kehidupan menjadi seorang pertapa dalam kehidupan saat ini? Sang Buddha kemudian menjawab pertanyaan sang raja. Yang mulia, apakah Anda pernah menanyakan pertanyaan ini kepada guru, brahmana, atau petapa lain? Benar, Bante, kata sang raja. Lalu raja mengulangi apa yang dikatakan oleh 6 guru yang dihormati yang pernah raja tanyai. Raja menemukan atau menceritakan setiap jawaban dari para guru tersebut tidak memuaskan. Bagaikan seperti jika seseorang ditanya tentang mangga, maka seorang tersebut akan menjawab dengan sukun atau sebaliknya. Buddha menjawab pertanyaan sang raja. Beliau menguraikan manfaat menjadi seorang samana atau pertapa, yaitu yang pertama kenikmatan kesendirian. Dalam hal ini Buddha mencontohkan adalah seorang budak dan petani yang menjadi pertapa, yaitu beliau akan mendapatkan kepuasan terhadap makanan dan tempat tinggal yang sederhana, menikmati kesendirian serta mendapatkan penghormatan atau pemujaan dari orang lain. Manfaat kedua, memiliki sila yang sempurna. Seorang biku menjalankan Patimokkha-sila hingga memiliki sila yang sempurna, maka dia dapat melihat adanya bahaya dari sudut manapun sejauh berkenaan dengan pengendalian terhadap sila.
Dengan memiliki kelompok sila yang mulia ini, dirinya merasakan suatu kebahagiaan murni. Yang ketiga, memiliki penjagaan atas pintu-pintu indrianya. Bila mana seorang biku melihat, mendengar, mencium bau, mengecap rasa, merasakan suatu sentuhan, mengetahui sesuatu dengan pikirannya, ia tidak terpikat dengan bentuk keseluruhan atau bentuk perinciannya, dan dia dapat menahan diri dari segala bentuk-bentuk tersebut. Lalu, ia merasakan suatu kebahagiaan yang tidak dapat diterobos oleh noda apapun. Manfaat yang keempat, memiliki perhatian murni dan pengertian jelas. Dia mengerti dengan jelas waktu dalam keadaan berjalan, berdiri, duduk, tidur, bangun, berbicara, atau diam, dan semua aktivitas yang sedang dilakukan. Manfaat kelima, kepuasan kesederhanaan. Kemanapun dia pergi, dia hanya membawa kebutuhannya, yaitu yang paling sederhana. Beginilah cara seorang biku menjadi puas. Manfaat yang keenam, terbebas dari 5 rintangan atau panca niwarana. Ia menyingkirkan kerinduan terhadap dunia, itikat jahat, kemalasan dan kelambanan, kegelisahan dan kekhawatiran, serta keraguan-raguan. Ia berdiam dalam pikiran yang bebas dari hal-hal tersebut dan membersihkannya. Yang ketujuh, mencapai kebahagiaan jana. Ia mencapai 4 kondisi jana yang berhubungan dengan meresapnya tubuhnya dalam kegiuran, kesenangan, keseimbangan, dan kesedaran murni tanpa celah. Memiliki perasaan batin yang bersih dan jernih, sehingga tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak diliputi dengan perasaan batin yang bersih dan jernih itu. Yang kedelapan, pengetahuan pandangan terang. Ia dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya ke pandangan terang yang timbul dari pengetahuan. Ia menemukan tubuhku ini memiliki bentuk, terdiri atas 4 unsur pokok, berasal dari ayah ibu, timbul dan berkembang karena perawatan yang terus-menerus, bersifat tidak kekal, dapat mengalami kerusakan, kelapukan, kehancuran, dan kematian. Begitu pula hanya dengan kesadaran yang terikat dengannya. Manfaat kesembilan, dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya pada tubuh ciptaan batin. Dari tubuh ini, ia menciptakan tubuh ciptaan batin melalui pikirannya, yang memiliki bentuk, memiliki anggota-anggota dan bagian-bagian tubuh lengkap, tanpa kekurangan sesuatu organ apapun. Selanjutnya, dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya pada bentuk-bentuk ide atau kesaktian. Dia bisa menjadi banyak, atau sebaliknya, kemudian dapat menghilang, dan dapat menembus tembok, benteng, dan gunung seolah-olah melalui ruang angkasa, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Manfaat selanjutnya, dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya pada kemampuan-kemampuan di basota atau telinga dewa. Dengan kemampuan ini, dia dapat mendengar suara-suara manusia dan dewa yang jauh ataupun yang dekat. Manfaat selanjutnya, dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya pada ceto pariyanana, yaitu pengetahuan untuk membaca pikiran orang lain. Manfaat selanjutnya, dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya pada pengetahuan tentang Pubeni Wasanusati, yaitu sebuah kemampuan untuk mengingat terhadap kelahiran-kelahiran yang telah lampau. Manfaat yang selanjutnya, dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya pada pengetahuan tentang timbul dan lenyapnya makhluk-makhluk atau cutu papatanyana. Beliau menguraikan lagi manfaat dari kehidupan bertapa, yaitu dapat mempergunakan dan mengarahkan pikirannya pada pengetahuan tentang penghancuran noda-noda batin atau asawa. Setelah beliau berkata demikian, Raja Ajatasattu berkata kepada Sang Bagawa, "Sungguh mengagumkan, Bante, sungguh mengagumkan. Sama seperti hanya seorang menegakkan kembali apa yang telah roboh, memperlihatkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan benar kepada yang tersesat, atau memberikan cahaya dalam kegelapan." Raja kemudian mengaku bahwa dia sendiri yang telah membunuh ayahnya untuk menjadi raja. Kemudian Buddha menanggapi, "Oh Baginda, sesungguhnya itu suatu perbuatan salah, bahwasanya kau telah begitu bodoh, lemah, dan jahatnya, sehingga hanya karena menginginkan tahta kerajaan, engkau sampai membunuh ayahmu, seorang raja yang setia pada kebenaran."
Tetapi karena engkau telah melihat perbuatan salah itu sebagai suatu perbuatan salah dan mengakui hal tersebut sebagaimana adanya, maka kita mengetahui pengakuanmu itu sebagaimana adanya. Sesungguhnya, O Baginda, merupakan suatu kebiasaan dalam disiplin para Arya bahwasanya siapapun yang dapat melihat kesalahannya sendiri atau sebuah kesalahan dan mau mengakuinya, maka di masa yang akan datang ia akan dapat menahan diri. Lalu sang raja undur diri dan meninggalkan Buddha dan para pengikutnya. Buddha mengatakan pada para biku, jika sang raja sangat amat terpengaruhi dan tersentuh hatinya, dan kalau saja sang raja tidak membunuh ayahnya, pastilah mata dhamma yang bersih akan timbul dalam dirinya. Terima kasih untuk sudah belajar dan sharing bersama Mudita. Tulis di komentar apabila ada masukan dan saran. Kami sarankan setelah mendengar rangkuman ini Anda membaca versi lengkapnya agar mengetahui isi sutta secara lengkap. Kami rekomendasikan beberapa link baca di deskripsi ya.